Selamat sore semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Sehat? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Suara saya jelas? Jelas sih. Jelas. Baik, sudah 45 mahasiswa, berarti sudah lebih dari 50%. Mari kita mulai kuliah kita sore hari ini ya. Kemarin kan kita sudah sampai di pohon filogenetik sudah kan ya? Berarti sesuai dengan jadwal hari ini adalah polimorfisme DNA. Apa yang dimaksud polimorfisme DNA? Apa yang dimaksud polimorfisme pada DNA? Mutasi pada gen, Ibu. Mutasi pada gen. Sehingga terdapat perbedaan struktur DNA gitu, Bu. terdapat perbedaan struktur DNA. Perbedaan urutan basa aja ya, pakai kata urutan basa aja ya. Kalau strukturnya double helixnya masih tetap sama sih ya. Ini kok ada music is detected ya? Recording has started sudah. Oke, baik. Jadi polimorfisme DNA itu adalah perbedaan urutan basa antara satu sekuens dengan sekuens yang lain dalam satu populasi, ya, dalam satu populasi sampel. Gitu. Berarti di sini kalian harus punya banyak sampel, gitu ya. Kalau kalian mau melihat polimorfisme DNA, berarti kalian bekerja dengan banyak sampel mestinya ya. Misalnya kalian mau mendeteksi polimorfisme DNA penyandi bibir sumbing misalnya. Nah, kalian mengambil populasi anak-anak penderita bibir sumbing dari satu kota, misalnya begitu. Kemudian kalian ambil salah satu gen sebagai marka atau salah satu ekson sebagai marka. Kemudian nanti kalian isolasi DNA-nya, kalian sequencing, kalian lihat, kemudian kalian analisis ya. Apakah ada perbedaan sekuens di antara mereka satu sama lain maupun dengan yang normal. Nah, itu. Kalau ada perbedaan dalam populasi tersebut, ya mungkin nanti mengelompok menjadi dua tipe, gitu ya. Oh, yang satu ada delesi di nomor di urutan basa ke-46 misalnya. Yang normal nggak ada, harusnya di situ ada sekuens lengkap gitu ya. Tapi untuk yang penderita bibir sumbing fase tertentu atau fenotip tertentu ini ada delesi di urutan basa ke-46 misalnya begitu. Ya, ini bisa dideteksi dengan polimorfisme DNA. Nah, sebelum ini kalian sudah pernah mendapat materi tentang polimorfisme DNA atau belum ya? Kelihatannya belum, Ibu. Belum ya di mata kuliah rekayasa maupun biomol kan belum ya. Berarti di sini saya harus di biosistematik juga belum ya. Saya berikan saja dulu dasar untuk polimorfisme DNA ya. Saya off cam dan saya share screen materi saya.
Sudah muncul PowerPoint? Sudah muncul, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Ini isinya tulisan saja. Saya kira mungkin tidak perlu saya slideshow. Sudah cukup besarkah bagi kalian? Cukup besar, Bu. Cukup besar ya. Cukup terbaca. Saya gedekan dikit lagi aja. Sini, baik. Polimorfisme DNA, perbedaan pola urutan basa nukleotida, ya, atau urutan basa antar sampel dari 2 atau lebih sampel, ya, untuk analisis populasi. Jadi di sini ini kerjanya nanti adalah dengan suatu populasi sampel. Nanti kalian harus punya satu database, ya, untuk sequence reference, ya. Misalnya tadi kalian mau membandingkan antara yang urutan basa marka gen tertentu pada bibir sumbing pada anak, maka database-nya adalah gen normal dari sequence tersebut, ya. Itu bisa kalian dapatkan dari database. Nah, disebut polimorfisme DNA dalam populasi kalau ada 1-2% perbedaan antar sampel dalam suatu populasi tersebut, ya, dalam populasi loh, ya. Jadi kalau ada 10 sampel, ada 1-2% sudah bisa dikatakan polimorfisme. Tapi kalau sampel kalian ada 50 orang, ya paling tidak 5 itu yang berbeda. Nah, macam polimorfisme DNA ini antara lain ada SNP, ada RFLP, ada RAPD, ada STR. Kok singkatan semua, Bu? Ya nggak apa-apa, nanti kita bahas satu demi satu. SNP. Sudah pernah mendengar sebelumnya tentang SNP? Belum, Ibu. Baru kali ini? Sudah semester 6 loh, ya. Semester betul 6 kan? Ya. Baca-baca makalah biologi lah, nanti kan ketemu SNP gitu ya. SNP, single nucleotide polymorphism. Adanya perbedaan urutan basa antar sampel karena mutasi atau variasi genetik, ya, yang melibatkan hanya single nucleotide. Apakah SNP itu umum dijumpai? SNP ini bisa dijumpai satu basa di setiap 1250 base pair DNA pada manusia. Ya. Dengan adanya SNP pada populasi manusia, ini dapat memberikan pengaruh tertentu, tapi bisa juga tidak memberikan pengaruh apapun pada fenotip. Ya. Yang 99% ini tidak berefek, tapi ada juga yang sangat berefek. Misalnya SNP pada gen penyandi eritrosit, ya. Ada satu basa saja yang berubah di urutan gen tersebut, ini menyebabkan satu asam amino berubah juga. Perubahan satu asam amino itu membuat bentuk sel darah merah kita menjadi tidak normal, dan karena sel darah merah itu suatu alat atau sesuatu yang sangat vital dalam tubuh kita, maka perbedaan itu menjadi sangat berefek pada keseluruhan metabolisme kita, gitu ya. Nah, untuk SNP ini dasar analisisnya apa? Nah, untuk SNP ini kita memerlukan, untuk bisa menganalisis SNP ini kita memerlukan sequence DNA, berarti kita perlu melakukan PCR dan sequencing. Ini ya, PCR dan sequencing. Hasil sequencing itu nanti bisa menjadi dasar untuk analisis SNP. Selain PCR dan sequencing dari PCR konvensional, kuantitatif PCR atau real time PCR
Ya, kuantitatif PCR itu sama dengan real time PCR. Ini juga bisa dilanjutkan dengan MERT curve analysis namanya ya, analisis berdasarkan kurva melting atau kurva pelelehan dari satu sampel DNA dibandingkan dengan sampel DNA yang lain. Nah, nanti akan menunjukkan perbedaan ya kalau ada yang mengalami SNP. Nah, kurvanya itu ya, kurva yang bisa dilihat dari hasil qPCR itu akan berbeda. Misalnya yang lain kurvanya itu membentuk bukit ke atas gitu ya. Yang ini kurvanya ke bawah atau melandai. Nah, itu merupakan tanda bahwa di sampel ini ada SNP. Gitu. Nah, bagaimana analisisnya kalau berdasar PCR dan sequencing? Kita bisa melakukan penjajaran sequence atau multiple alignment, multiple sequence alignment ya. Karena di sini kita memang membutuhkan banyak sampel. Nah, nanti kita jajarkan dengan sequence referensi. Itu ya, data-data kita jajarkan dengan satu sequence referensi. Perangkat lunak apa saja yang bisa digunakan? Kita bisa pakai Mega, seperti kalian sudah praktekkan multiple sequence alignment pada Mega. Ya. Kalau dari sekian banyak sampel ada 1-2% mengalami perbedaan urutan basa, nah ini berarti ada SNP di situ. Kemudian ada DNA SP, misalnya ya, ini DNA SP itu juga perangkat lunak yang bisa di-download gratis. Kemudian GWAS, WG, whole genome, ya. Kemudian menggunakan DNA star juga bisa, menggunakan DNA mutation juga bisa. Kalau DNA mutation ini berbayar, tapi ada masa trial 1 bulan yang mungkin bisa kalian lakukan. Dulu kakak kelas kalian pernah melakukan analisis menggunakan DNA mutation ini ya. Nah, sekarang dia sudah mengikuti studi lanjut beasiswa di Polandia. Ya. Dia mencoba DNA mutation. Bagaimana cara melakukan deteksi SNP? Ya, kita lihat di hasil sequencing ya, seperti ini ya. Ini di sini, ini kalau hijau itu A, hitam itu G, merah itu T, kemudian biru itu C, merah itu T, hitam itu G, gitu ya. Kalau kemudian ada basa-basa yang menumpuk gitu ya, antar sampel, nah ini nanti bisa mengindikasikan adanya SNP. Gitu ya. Misalnya di sini ini merah atau biru ya. Nah, ini hijau ataukah merah ya. Seperti itu ya. Database untuk SNP ya, untuk mencari sequence reference dari sampel-sampel kita bisa menggunakan SNP database ini ya. Ini merupakan database SNP dari NCBI ya. Bisa kalian buka nanti di situsnya NCBI, kalian cari yang DB SNP. Ini di tahun 2015 saja, 8 Juni 2015 yang saya catat, itu DB SNP sudah mencatat 149 juta lebih SNP pada manusia ya, dari berbagai macam gen. Kemudian ada Caviar ini ringkasan SNP dari berbagai sumber data, termasuk dari DB SNP. Nah, di sini
Caviar mencatat ada 162 juta varian nukleotida tunggal. Jadi kalau di sini dikatakan sebagai SNP, single nucleotide polymorphism, kalau di sini dikatakan sebagai single nucleotide varian, gitu ya. Jadi ada variasi satu basa di antara basa-basa lain pada satu sampel populasi. Kemudian ada SNpedia, ini basis data bergaya wiki ya. Kalian Wikipedia itu ya ada wiki spesies juga ada. Nah, ini SNpedia. SNpedia. Kemudian di basis data OMIM ada ya basis data khusus mengenai manusia. Ini ada database SNP atau polimorfisme DNA dan penyakit yang menyertainya, itu ya. Kemudian ada DBSUB, database polimorfisme untuk asam amino, ya, ini mendeteksi variasi protein. Mutasi gen pada manusia, ada database mutasi gen pada manusia, ini menyediakan mutasi-mutasi yang ada pada manusia dan SNP fungsional. Kemudian masih ada lagi ada proyek HubMap internasional, ada GWAS sentral, ini ya. Ini adalah beberapa database yang bisa kalian pakai untuk mencari sequence reference untuk SNP. SNP ini perubahan satu database pada satu populasi ini akan diwariskan gitu ya pada keturunan-keturunannya sehingga nanti di suatu populasi itu menunjukkan adanya haplotipe, adanya tipe-tipe yang sama gitu ya antara satu keturunan dalam suatu populasi. Ini. Untuk apa analisis SNP ini digunakan? Analisis SNP ini bisa digunakan untuk pemetaan gen, untuk identifikasi, untuk analisis chimera ya. Misalnya hasil cloning, nah ini sama enggak gitu ya. Kemudian HubMap atau Human Haplotype Mapping ini identifikasi SNP, haplotype SNP pada human genom manusia untuk melihat antara satu populasi dengan populasi yang lain itu bedanya di mana, ya gen-gennya memiliki pola haplotipe yang mana gitu. Ini untuk tutorial SNP kalian nanti bisa, ini saya lompati dulu, kalian nanti bisa di waktu sela bisa klik. Dan itu tadi SNP. Ada pertanyaan tentang SNP? Belum. Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Saya masih bingung dengan pernyataan SNP dijumpai satu basa di setiap 1250 base pair. Berarti munculnya SNP itu dibatasi oleh panjangnya 1250 ya Bu. Walaupun suatu gen itu panjangnya bisa beratus-ratus ribu. Oh ya, terima kasih Aprilia. Yang dimaksud SNP bisa terjadi di antara 1250 basa itu maksudnya begini. Jadi manusia tuh tidak hanya manusia ya, organisme itu punya urutan basa yang panjang sekali gitu ya. Nah, kemudian dari hasil analisis SNP pada berbagai populasi gitu ya, diketahui pada manusia itu rata-rata setiap 1250-an basa itu ada yang berbeda, ada SNP gitu. Itu pada gen apa Bu? Ya dari berbagai macam gen yang diamati pada manusia. Tuh, jadi kalau misalnya padahal panjang gennya manusia kan tidak hanya 1250 basa, bukan cukup panjang gitu ya.
Ya enggak apa-apa, misalnya panjang gen manusia ada yang sampai 100.000 basa gitu ya. Tapi di situ ada ekson intron. Nah, SNP-nya di mana? Kalau SNP-nya di intron, ya, itu biasanya kan nanti intron kan di splicing ya pada saat akhir transkripsi, maka nggak ada pengaruh. Tapi kalau SNP-nya itu di ekson dan SNP-nya itu bisa mengubah asam amino yang disandikan, nah ini bisa memengaruhi fenotip gitu. Jadi ditentukannya SNP itu bukan ditentukan dari panjang basa masing-masing gen, tidak, tapi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh banyak orang itu diambil rata-ratanya untuk pada manusia itu tiap sekitar 1250-an basa itu biasanya ada perbedaan antara satu individu dengan individu lain dalam populasi gitu. Tapi tadi 99% itu tidak berefek kok. Kenapa? Mungkin karena pada manusia itu susunan genomnya kan ada ekson intron, dan intronnya tuh panjang-panjang biasanya. Seringkali intron itu lebih panjang daripada ekson. Gitu, Aprilia. Baik, Ibu Fer, sudah paham. Terima kasih, Ya, Bu. sama-sama. Ada lagi yang mau tanya SNP? Mohon maaf Bu, saya izin bertanya. Ya. Untuk penampilan data yang berwarna tadi berarti warna itu udah standar internasional ya Bu? Warna itu standar internasional. Coba kalian amati nanti ya di hasil kromatogram misalnya. Apakah harus hijau muda, hijau muda, apa tadi warnanya? Ini ya. Apakah hijau muda, hitam, merah, biru, gitu ya. Amati ya. Kalau sama semua berarti ini standar internasional. Enggak, tapi pada intinya ini adalah metode sequencing yang terautomatisasi ya. Ini kok bisa saya pindah-pindah ini. Siapa yang nyuruh pindah ya? Oke. Pada proses sequencing yang terautomatisasi ya, sequencing itu kan berbasis dua metode, ada Maxon Gilbert dan Sanger. Yang berkembang kan metode Sanger. Awalnya kan dibutuhkan 4 tube untuk menandai masing-masing dideoksinukleotida. Nah, supaya tidak ribet dengan 4 tube, maka cukup 1 tube saja, tapi masing-masing dideoksinukleotida ini diberi penanda fluoresens warna. Itu. Nah, warnanya apa? Warna yang mudah diamati, supaya jelas terlihat di sini. Ya, itu kan ada biru, merah, hitam, dan hijau. Maka itu yang dipakai. Kenapa nggak pakai kuning? Karena kalau kuning ini nanti akan sulit terlihat ya pada pencetakan. Maka yang dipakai adalah hitam, merah, biru, dan hijau. Gitu. Gitu Zidan ya. Nanti coba amati adakah warna lain yang dipakai. Apakah ada warna kuning ataukah ada warna coklat ya. Kayaknya enggak. Baik Ibu, terima kasih untuk penjelasannya Ibu. Ya, sama-sama. Sudah SNP ya. Kita lanjut ke polimorfisme yang lain. Polimorfisme dengan apa? Dengan pendekatan yang lain ya.
RFLP. Apa itu RFLP? Sudah pernah dengar kalau ini ya? Restriction, fragment, length, polymorphism. Polimorfisme, pola urutan basa berdasarkan hasil pemotongan dengan enzim endonuklease tertentu. Jadi di sini bukan berdasar sequencing. Ya. Jadi kalau kalian mau menganalisis polimorfisme berdasarkan RFLP, kalian yang diperlukan adalah tekniknya adalah PCR, kemudian dipotong dengan enzim tertentu. Jadi tidak PCR lalu sequencing, tapi PCR dengan ditambah enzim endonuklease tertentu. Jadi nanti dasar analisisnya itu adalah PCR, kemudian pemotongan dengan enzim. Jadi PCR RFLP. Cara analisisnya adalah membandingkan pola-pola DNA produk PCR RFLP tersebut, kemudian dicari matriks kesamaannya. Berarti di sini perlu ada sequence referensi dari database atau tidak? Perlu sequence referensi dari database atau tidak ya? Perlu ya. Sepertinya perlu, Ibu. Untuk apa? Sebagai pembanding, Ibu. Oke, karena di sini ada membandingkan pola-pola ya. Baik. Untuk RFLP, karena tidak berbasis sequencing, maka kalian tidak perlu mencari sequence referensi dari database. Ya, berbeda dengan pada SNP tadi. Kalau SNP, kita perlu ada sequence referensi dari database. Ya, misalnya tadi kalian mau membandingkan urutan basa gen tertentu dari anak-anak penderita bibir sumbing di suatu kota, gitu ya. Maka referensinya apa? Sequence referensinya adalah sequence normal, ya. Sequence untuk gen normal ya pada anak normal yang tidak mengalami bibir sumbing. Berarti di situ pemilihan marka gennya harus tepat, gitu. Ya. Nah, kalau RFLP ini tidak berbasis sequencing, jadi tidak diperlukan sequence referensi dari database. Kalian bisa bekerja hanya dengan sampel-sampel kalian saja, gitu. Ya, berapa banyak yang bisa saya bandingkan, Bu? Untuk RFLP, PCR RFLP kalian bisa hanya dari beberapa sampel saja, ya, sampel yang terbatas saja, atau dari banyak sampel. Kalau SNP tadi ini umumnya jumlah sampelnya lebih banyak, ya. Nanti dibandingkan dengan sequence reference tadi. Nah, kalau PCR RFLP kalian mau membandingkan dua populasi aja, dua populasi sampel sudah bisa, nggak apa-apa. Nah, kalau ini membandingkan pola-pola DNA produk PCR RFLP dicari matriks kesamaannya, kalau nggak perlu referensi pembandingnya apa, Bu? Pembandingnya cukup kontrol positif dari sampel-sampelmu, gitu ya. Misalnya tadi sama-sama mau membandingkan pola DNA dari anak-anak penderita bibir sumbing, gitu ya. Maka sampelnya kalau untuk RFLP berarti adalah DNA dari anak-anak penderita bibir sumbing dan satu kontrol dari anak normal, gitu. Atau beberapa kontrolnya ambil beberapa anak normal juga boleh, minimal satu ya. Itu kemudian kalian lakukan PCR untuk marka gennya, kemudian kalian potong dengan satu enzim endonuklease yang sama, ya. Kalian kan sudah belajar enzim endonuklease restriksi ya di genetika rekombinan ya.
Hasil PCR itu misalnya dipotong dengan satu enzim. Nah, nanti beda nggak antara anak-anak yang penderita bibir sumbing tadi dengan anak yang normal? Gitu. Kalau ada beda, berarti ada polimorfisme di gen tersebut. Nah, untuk ini ada yang perlu diperhatikan nggak, Bu? Jelas ada. Apa yang perlu diperhatikan karena di sini adalah restriction fragment, ya. Maka yang menjadi kunci keberhasilan PCR RFLP adalah pemilihan enzim pemotongnya, ya. Kalau pemilihan enzim pemotongnya tidak tepat, maka tidak akan bisa membedakan atau tidak akan bisa teranalisis polimorfisme antara satu sampel dengan sampel yang lain. Tapi kalau tepat, nanti bisa terbedakan, gitu ya, antara yang normal dan yang tidak. Nah, untuk pemilihan enzimnya ini bisa kalian mengambil dari database, melihat urutan basa untuk yang normal itu gimana toh. Kemudian di situ ada sisi pemotongan enzim endonuklease restriksi apa toh. Nah, itu bisa. Tapi untuk proses PCR RFLP dan analisisnya itu tidak perlu lagi untuk dicari dari database. Itu ya. Nanti perangkat lunak yang bisa digunakan sebagai alat bantu adalah MVSP yang sudah kalian pelajari di biosistematika. Ya, ada berbasis data biner, gitu ya. Ini misalnya adalah ini contoh restriction fragment length polymorphism, ya. Kalau misalnya di sini ada urutan basa normal, kemudian di sini ada mutasi, ya, ada mutasi GAA, ini kan di sini GAA TTC, ini GAA di sini menjadi ATC, gitu, ya. Nah, ini kan berarti sudah beda nih urutannya. Nah, ini kalau ada enzim pemotong, enzim endonuklease restriksi yang bisa mengenali GAA TTC, berarti urutan basa yang normal ini akan bisa terpotong di sini kan. GAA TT, dia akan memotong di sini menjadi potongan yang sticky end, di sini terbaca sebagai GAA TT. Nah, ini saya berikan ini apa toh? Microsoft PowerPoint. Berarti kan nggak tak slideshow ya. Kalau nggak tak slideshow berarti apa? Insert bentuk ya. Nggak mau. Sebentar. Saya slideshow dulu. Ini ya, lebih jelas ya. Ini misalnya urutan basa normal. Di sini ada GAA TTC. Ini komplementernya. Kalau ini ada sisi pemotongan enzim endonuklease restriksi yang mengenali GAA TT, kemudian memotong di C. Di sini kan akan memotong begini kan. Bisa dimengerti? Sampai di sini? Halo? Saya kurang paham, Bu. Ini ada urutan basa. DNA, ada DNA panjang. Urutan basanya ini sebenarnya dia kan DNA kan punya urutan basa tertentu kan, gitu.
Nah, kalau misalnya ini urutan basanya normal, itu sebenarnya di salah satu sekuensnya ada GAATTC, ya. Nah, DNA itu kan double helix. Berarti kan ada 2 untai toh, yang satu 5 aksen 3 aksen, yang satu di sini 3 aksen 5 aksen. Paham ya? Pahamkah? Ya, paham. Ini 5 aksen. Ini pembacaan 5 aksen 3 aksen. Yang di sini kan 3 aksen 5 aksen. Yang 3 aksen 5 aksen ini kan komplementer dari yang 5 aksen 3 aksen. Nah, kemudian angka 5-nya piye gini. Nah, di sini kalau ada urutan basa normal yang di sini ada sisi pengenalan untuk enzim endonuklease restriksi, DNA ini bisa terpotong di sini. Kalau demikian, DNA yang tadinya utuh panjang ini bisa menjadi 2 fragmen, ya, yang saya batasi dengan pena merah ini. Bisa dipahami? Jadi yang awalnya di sini 1 fragmen, ya, pada PCR dengan 1 enzim endonuklease restriksi dia bisa terpotong menjadi 2 fragmen. Paham? Bisa dipahami? Atau masih bingung? Cukup bisa dipahami, Bu. Yang lain bagaimana? Paham, Ibu. Paham ya? Nah, kalau misalnya ada perbedaan, ada polimorfisme karena adanya mutasi, atau karena adanya insersi, atau karena adanya duplikasi, maka urutan basa ini kan menjadi berubah. Nah, kalau berubah, maka ini bisa jadi tidak mengenali lagi sisi pengenalan endonuklease restriksi di sini, ya. Misalnya yang di sini ada mutasi GAATTC, di sini menjadi GAAATC. Nah, ini enzim endonuklease restriksinya udah nggak bisa kenal karena di sini yang harusnya T menjadi A, maka yang di sini dia tidak terpotong. Nah, jadi nanti untuk yang mengalami mutasi, dia di sini tetap sebagai 1 fragmen. Gitu. Yang mengalami insersi juga demikian. Nah, kalau yang mengalami insersi ini di sini ada GAATTC lagi, ya. Nah, ini bisa sih. Ini sisi pengenalannya menjadi sama nih Bu, GAATTC di sini. Nah, ini menjadi 2 fragmen, tapi 2 fragmen ini panjangnya berbeda dengan yang ini, ya. Di sini yang 1 fragmen itu makin panjang, ya, karena ada penambahan insersi di sini atau duplikasi di sini. Yang lain sama seperti yang di sini, gitu. Nah, ini nanti akan memberikan polimorfisme pada hasil elektroforesisnya. Ini hanya penggambaran, ya. Ini untuk slide ini hanya merupakan penggambaran dari adanya pemotongan enzim di urutan basanya. Tapi kalian yang melakukan praktek RFLP ini tidak perlu melakukan sequencing seperti ini. Yang nanti akan kalian lihat itu adalah hasil elektroforesisnya. Ya, pita-pita hasil elektroforesisnya seperti ini. Itu, ya. Jadi nanti ada yang terpotong 2, yang 1 panjang sekali, yang 1 pendek, ada yang terpotong 2 agak sama panjangnya, ada yang utuh tidak terpotong, nah, seperti itu. Ini adalah hasil polimorfisme DNA melalui proses RFLP. Bisa dipahami sampai di sini?
Oke. Ibu. Nah, ini nanti bisa banyak sekali, bisa banyak sekali. Ya, ini markernya ini bisa cukup banyak gitu ya. Misalnya kita mau melihat mana yang suspek kriminal, itu bisa melalui RFLP ini. Ya. Kemudian untuk analisisnya nanti kalian menggunakan MVSP yang sudah pernah kalian pelajari dalam biosistematika. Ya, misalnya di sini ada di sampel ini nomor 1, ini marker, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau ABC, gitu ya. Di sini ada sequence. Ini bisa kalian beri notasi biner 1, kalau yang tidak ada sequence kalian beri notasi 0. Yang di sini ada sequence lagi, ini 1, yang ini 0, 0, yang ini 0, ini 1, ini 0, yang ini 0, ini 1, ini 0, yang ini 1, ini 0, ini 0. Kemudian masuk ke analisis MVSP. Ya. Nanti akan menunjukkan mana sih yang lebih dekat ya polanya antara yang nomor 1 dengan nomor 3, ataukah yang nomor 2 dengan nomor 3, ataukah nomor 1 dan nomor 3, dan seterusnya. Itu. Ini analisis polimorfisme menggunakan RFLP. Kemudian RAPD itu Random Amplified Polymorphism DNA. Polymorfisme DNA menggunakan sebuah primer, bukan sepasang primer. Di sini kita tidak perlu mengetahui peta genetik sampelnya. Ya. Apa yang harus kita lakukan di sini? Kita perlu PCR saja dengan primer RAPD. Primer RAPD itu primer yang hanya dibutuhkan 1 buah, bukan 1 pasang, tapi 1 buah saja. Di mana primer ini nanti akan mengamplifikasi banyak fragmen ya. Untuk primer RAPD ini panjang primernya hanya 10 basa saja. Nah, karena panjang primernya hanya 10 basa, maka dia memungkinkan untuk menempel tidak hanya pada gen spesifik ya. Pada DNA yang panjang itu dia bisa nempel di beberapa tempat. Nah, maka di situ kita tidak perlu mengetahui peta genetik sampel-sampel kita, nggak perlu kita whole genome, itu nggak perlu ya, udah acak aja, kita beri aja primer RAPD. Nanti akan terlihat antara sampel 1 dengan sampel yang lain itu memiliki pola yang berbeda, pola-pola DNA yang berbeda. Kemudian nanti dianalisis perbedaan masing-masing atau polimorfismenya menggunakan perangkat lunak MVSP. Ini gambaran RAPD ya, jadi ini DNA genom panjang sekali gitu ya. Kemudian kita PCR amplification dengan 1 buah primer saja. Ini nanti akan muncul pita-pita DNA yang banyak sekali, acak. Ya. Nah, kemudian nanti dianalisis dengan MVSP tadi ya, misalnya urutan di sini ini pita nomor 1 ke kanan, ini yang ada yang mana, misalnya di sini ini marker ya, di sampel nomor 1-nya mulai ini misalnya di sampel nomor 1 tidak ada berarti 0, sampel nomor 2 tidak ada berarti 0, sampel nomor 3 ada berarti 1, sampel nomor 4 tidak ada berarti 0, nomor 5 tidak ada berarti 0. Di sini ada berarti 1, di sini 0, di sini 1, di sini 1, di sini 0, dan seterusnya. Kemudian masuk ke MVSP. Ini misalnya, ini adalah contoh RAPD ya. Ini bisa digunakan untuk menganalisis hubungan kekerabatan antar spesies misalnya ya, yang menunjukkan di sini polimorfisme DNA-nya ini menunjukkan bahwa yang satu dengan yang lain itu berbeda
entah itu berbeda varietas, entah itu berbeda spesies ya. Kalau pada bakteri ya dia bisa berbeda strain, bisa berbeda spesies ya, tergantung besarnya perbedaan ini ya. Nah, di sini kita lihat sekuensnya kan pita DNA-nya ini kan beda-beda toh. Ini kalau yang atas ini ada semua, walaupun ada yang tipis, ada yang tebal. Tapi di sini ini ada yang sangat tebal, di sini ada yang nggak muncul gitu ya, di sini ini ya. Ada yang tidak muncul, ada yang muncul tipis. Ini ya, ada yang tebal, ada yang muncul lagi atau munculnya sangat tipis. Nah ini subjektivitas kita agak ada ini, agak ada gitu ya. Maksudnya kalau di sini ini ada yang jelas sekali ya kita yakin ini kita anotasikan 1, bilangan biner 1. Tapi kalau yang tipis itu kadang kita ragu ini kita beri 0 atau 1 ya. Nah ini yang kadang membuat bias ya. Ini adalah analisis polimorfisme berdasarkan RAPD. Sampai di sini RFLP dan RAPD, ada pertanyaan? Tidak ada. Apa yang saya jelaskan cukup bisa dipahami? Atau sulit dipahami? Bisa Ibu, insya Allah. Bisa, insya Allah. Ini yang lain responnya kemana? Masih tidur sore kah? Baik, saya lanjut. Ini RAPD. Kemudian ada STR, short tandem repeats. Ini adalah urutan bahasa pendek yang berulang kali terdapat dalam suatu gen atau region. Kadang-kadang memang dalam urutan bahasa kita itu ada gen yang mungkin terulang. Misalnya ini ya STR, ini ada urutan bahasa A, adenin ya. Beberapa kali berulang A. Bisa juga 2 bahasa berulang AT atau 3 bahasa atau 4 bahasa seperti ini. Ini sesuatu yang umum juga terdapat dalam genom kita, genom organisme. Gitu ya. Nah, short tandem repeat polymorphism ini bisa terdapat atau menunjukkan hanya polimorfisme saja, bisa juga menunjukkan adanya perbedaan alel ya, perbedaan alel. Alel yang berbeda ini bisa disebabkan karena perbedaan jumlah urutan bahasa yang mengalami pengulangan. Nah, misalnya di sini ada alel dominannya gitu ya, misalnya alel dominannya itu TTC-nya hanya berulang 4 kali, tapi di alel resesifnya itu ada urutan bahasa TTC yang berulang 5 kali. Nah ini menjadi alel yang berbeda, itu juga bisa. Nah ini short tandem repeat. Di sini dasar analisisnya adalah PCR dilanjutkan hibridisasi Southern blot. Ya, Southern blot itu adalah hibridisasi asam nukleat pada DNA. Kemudian nanti dibandingkan ukuran amplikon satu dengan yang lain. Amplikon itu hasil amplifikasi. Ini tadi ya untuk analisisnya PCR lanjut ke Southern blot. Nah, di sini nanti akan terlihat yang berulangnya sedikit berarti urutan basanya kan lebih pendek ya, dia akan berjalan lebih cepat dalam elektroforesis. Yang pengulangannya banyak, urutan basanya menjadi lebih panjang,
dia akan berada di urutan yang lebih atas dalam elektroforesis. Kemudian jika dilanjutkan dengan Southern blot akan terlacak atau terbaca oleh probe ya sebagai urutan yang tertandai di sini. Bisa juga melalui amplicon size dari PCR ya, mau lanjut ke sequencing juga nggak apa-apa, nanti terlihat berapa urutan basanya dan mana yang berulang, itu juga bisa ya. Misalnya yang satu 187 base pair, yang satu 197 base pair. Kenapa? Oh ternyata di urutan basa tertentu itu ada pengulangan basa gitu ya, ada pengulangan basa. Apa ini tadi? Do you want to keep oh ini ada ini. Baik, ini saya hilangkan saja. Oke. Ada pertanyaan untuk dasar dari polimorfisme DNA? Kalau tidak ada, bagaimana memainkan bioinformatikanya ya? Tadi untuk RAPD, untuk RAPD, RFLP itu bisa dengan MVSP. Saya tidak perlu mengulang yang MVSP. Apa yang kalian dapat di biosistematika bisa kalian terapkan di sini. Kemudian untuk SNP, ini bisa dengan misalnya DNA SP ataupun GWAS ya. Mana tadi? Ya. Kalau untuk mega kalian sudah praktekkan ya. Nanti kalian lihat dari hasil multiple sequence alignment dari 10 sampel misalnya ya, 10 sequence yang kalian dapat ada perbedaan di mana. Nah, itu menunjukkan SNP gitu ya. Nah, kalau pakai DNA SP kalian bisa download untuk tutorialnya ya. DNA SP itu tidak berbayar. Bisa nanti kalian download, kemudian kalian ikuti ya tutorialnya DNA SP di sini. Di sini ada menu untuk menganalisis DNA polimorfisme di sini. Ya. Kemudian untuk GWAS itu juga ada tutorialnya di YouTube, bisa kalian ikuti nanti. Yang paling enak ini halaman berapa nih? 29. Nah, ini di sini nanti Anda memasukkan dulu ya input data filesnya, ini berupa data-data sequence kalian. Nah, di sini ini biasanya dia meminta disimpan dalam format file Nexus ini. Nah, kemudian nanti bisa dilanjut untuk analisis ke sisi polimorfismenya. Tuh. Nah, di situ nanti ada pilihan
pakai universal genetic code atau tidak ya. Kalau kalian menggunakan manusia misalnya, manusia itu normal, kode genetiknya, kodon pembacaan kodonnya normal gitu. Tapi kalau untuk yeast itu ada beberapa kodon yang terbacanya secara khusus. Nah, ini maka kalian nanti memilih untuk pembacaannya khusus di yeast, misalnya begitu. Nah, ini DNA polymer base. Ini kok nggak ada gambarnya ya. Saya carikan dulu ya. Sambil saya cari, ada yang mau bertanya? DNA SP saya di mana ya? Bentar, saya minimize dulu semuanya. Saya punya kok DNA SP. DNA SP. Atau saya pindah ya karena keberatan di laptop saya, jadi saya pindah ke tempat lain. Oke. Ini ada tutorial DNA SP tapi kok pakainya bahasa Spanyol. Ini kita coba ikuti video analisis menggunakan DNA SP ya. Terlihatkah? Dari mengambil data Lihat itu. atau NCBI menggunakan software Mega. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan pakai softwarenya Mega. ASP Salah untuk saya. menghitung keragaman haplotik. Seperti apa langkah-langkahnya? Simak terus video berikut ini. Oh enggak kok. Oke, baik, langsung saya share saja software. Nah, dari ini adalah DNASP tampilan yang teman-teman pertama sudah DNA install, SP yaitu itu seperti ini. DNASP versi 6. Ada Nah, di sini kita akan melakukan analisis dengan mengambil data yang sudah kita persiapkan tadi. Ini dia data minggu. Nah, ini kadang-kadang masih diperlukan Mega ya. Diperlukan bantuan dari aplikasi Mega juga. Nah, namun bagian tengah ini tidak kita Ini hilangkan kita lihat karena ini merupakan bentuk dari ada beberapa keragaman yang berbeda antar sampel maupun antar lokasi. Nah,
Oke. Kemudian pada software DNA SP ini, langkah pertama yaitu klik file, kemudian open data file. Nah, kita masukkan mini praktikum. Oke, kita open. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan informasi bahwa di sini panjang nukleotidanya sampai 517. Nah, dengan jumlah sekuensnya ada 16. Kemudian formatnya menggunakan FASTA. Nah, ini adalah DNA dan lain-lain. Nah, selain itu, informasinya juga bisa kita dapatkan dengan mengklik display, kemudian data info. Nah, ini juga sama, data information-nya. Oke, kita akan melakukan analisis, yaitu genetic flow, gene flow, dan genetic differentiation. Nah, kita klik. Nah, di sini muncul keterangan bahwa minimal ada 2 set sequence. Oke, ya karena kita punya 16. Nah, kemudian kita akan mengambil sampelnya, ini ada 16, list of all sequences. Nah, masuk ke dalam included list. Nah, kita masukkan berdasarkan lokasi. Nah, jika lupa bisa buka lagi meganya. Oke, sampel 1 sampai 6 itu untuk Indramayu, 7 sampai 11 untuk Surabaya, dan 12 sampai 16 untuk Semarang. Oke, ingat ya. 1 sampai shift sama panah ke bawah aja, 6. Ini dari lokasi Indramayu. Add new sequence set. Masukkan Indramayu. Oke. Kemudian yang sampel 7 sampai 11 itu merupakan sampel dari Surabaya. Kemudian 12 sampai 16 itu sampel dari Semarang. Oke. Klik OK. Nah, setelah semua dimasukkan, kita klik update all entries. Nah, berarti semua data sudah kita masukkan. Lanjutkan di klik analisis, kemudian gene flow dan genetic differentiation. Nah, populasinya ada 3. Kan? Kemudian ini adalah panjang situsnya dari 1 sampai 517. Untuk ini tidak saya ubah apa-apa. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Ada 2 jendela baru yang muncul. Di sini ada populasi 1 dari Indramayu, 2 Surabaya, 3 Semarang, dan yang terakhir adalah rata-ratanya. Nah, atau keseluruhan ini. Total sequence ada 16 gitu ya. Nah, kita bikin resume hasilnya di Word. Nah, kita pindahkan saja, kita baca. Nah, sebelumnya kita bikin tabel, ada lokasi Indramayu, Surabaya, Semarang. Nah, ini nanti bisa untuk melihat perbedaan. Nah, Indramayu itu apa ini? N-nya ada 6, ya kan? Sesuai ini, sesuai hasilnya 6. Satu sampel Nah, kemudian tertentu dari beberapa lokasi misalnya ya. Semarang ada 5 dan semua populasi ada 16. Nah, kemudian HN itu adalah jumlah yang haplotipnya, yang mengalami haplotip. Nah, di sini pada Indramayu ada 6. Indramayu ada 6. Kemudian di Surabaya ada Nanti 4. untuk selanjutnya bisa kalian ikuti dari tutorial ini ya, kalau mau menggunakan ini. Mana tadi? Ya. Ini untuk DNA SP, kemudian untuk yang whole genome SNP analysis atau GWAS. Ini bisa melalui video ini ya, nanti bisa terlihat pengelompokan organismenya ya. Yang umum itu seperti yang umum itu yang hijau ini misalnya, yang lain itu ada yang merah atau yang kuning dan sebagainya. Ini. Kemudian untuk yang tutorial yang pertama ini tentang pengertian dari SNP. Ini juga ada di sini. Gitu ya.
Nanti dibuka sendiri videonya di waktu luang ya. Videonya cukup agak panjang-panjang ini. Ya, nanti waktu kuliahnya nggak selesai. Untuk yang kesulitan presensi adakah? Ada Ibu di kolom chat. Di kolom chat. Chat apa? Di bawah di bawah barcode Ibu. Umi, Regina. Sudah Umi dan Regina. Sebentar. Makasih Ibu. Ya, Saya Ana Bersmalistana, kesulitan absen Ibu. ya sebentar. Ini 65 dari 71, berarti kurang piro? 6 ya. Kurang 6. Umi Latifatul ada. Maria Sali Maria ada? Iya Ibu. Haniatul. Hadir Bu. Ya. Dita Nur Arifah. Enggak ada. Ini baru 9 kehadirannya. Kalian udah mau UAS loh. Ana tadi ada ya? Hadir Bu. Regina. Hadir Bu. Berarti yang tidak ada Dita Nur Arifah ya? Betul? Dita tidak ada? Hah? Ada? Oke, baik. Oke, saya kira cukup ya kuliahnya. Untuk informatikanya nanti kalian coba di rumah ya, baik menggunakan MVSP untuk RAPD dan RFLP maupun yang SNP bisa pakai Mega, bisa pakai DNASP, bisa pakai kuas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat nanti bagi kalian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Terima kasih Bu. Sehat selalu. Terima kasih Bu. Mohon maaf lahir batin. Sama-sama. Oh ya, sama-sama ya. Yuk kita istirahat. Terima kasih Bu.